Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya mewakili kelompok 4 dan teman-teman saya. Di sini saya izin memperkenalkan diri, nama saya Putra dengan NPM 2317051098 dengan rekan saya yaitu Swasita. Saya Swasita Triwidya Anggita Cahyani, NPM 2317051018. Saya Meita Zaskia Oleh dengan Meita. NPM 2357051006. Saya Arneta Eka Purwati dengan NPM 2317051053. Oke, di sini kami akan mendemonstrasikan proyek website dari mata kuliah pemrograman web. Mungkin yang pertama di sini akan dijelaskan oleh saudari Meita. Oke, jadi pertama-tama di sini untuk kita masuk ke dalam sistemnya, kita harus menggunakan akun, yang dimana kita harus membuat akun di bagian form registrasi mahasiswa. Nah, di sini kita cukup melengkapi datanya dengan nama lengkap, NPM, program studi, selanjutnya email, password, dan juga konfirmasi password. Setelah itu kita dapat memilih dosen pembimbing dan juga dosen penguji. Setelah data diisi, tinggal kita klik saja daftar. Nah, di sini kita sudah melakukan registrasi berhasil, selanjutnya akan melakukan login. Masukkan email dan juga password. Nah, data di sini bakal disimpan ke dalam database bagian user. Oke, selanjutnya. Oke, baik. Ini adalah tampilan halaman setelah kita melakukan login. Nah, jadi di halaman ini dia itu bisa mengajukan booking seminar dan lihat jadwal seminar. Oke, kita langsung coba aja untuk ini untuk tampilan jadwal seminar. Itu menampilkan semua jadwal seminar mahasiswa yang diajukan. Gitu. Oke, balik lagi untuk pengajuan seminarnya. Nah, di sini itu ada beberapa form yang harus diisi. Yang pertama itu judul seminar. Nah, untuk di booking jadwal seminar itu, dia harus memasukkan judul seminar, tanggal seminar yang bakal dilakukan, waktu mulai seminar, dan waktu selesai seminar. Nah, untuk deskripsi seminar ini juga harus dijelaskan secara singkat. Setelah sudah mengisi formnya, kita bisa langsung aja klik ajukan booking. Nah, nanti bakal menampilkan status seminarnya tersebut, yaitu pending. Karena apa? Karena dia belum disetujui oleh dosen pembimbing dan dosen penguji. Nah, di situ juga terdapatkan aksi untuk batalkan jikalau kondisinya itu belum disetujui. Tapi kalau misalnya nanti dia udah disetujui, nanti dia tuh nggak bisa membatalkan. Seperti itu. Mungkin untuk coba batalin. Nah, seperti ini nanti bakalan tampilnya. Pengajuan seminar berhasil dibatalkan. Mungkin bisa diajuin lagi biar nanti bisa diteruskan untuk menampilkan halaman dosennya.
Nah, itu untuk yang kita baru ajukan, kita ketika melihat di jadwal seminar mahasiswa itu juga udah masuk, dan di statusnya itu adalah pending, karena memang belum disetujui atau belum ada aksi dari si dosennya, seperti itu. Selanjutnya adalah halaman persetujuan dari dosen yang akan dijelaskan oleh rekan saya, Arnita. Baik, di sini kita langsung masuk ke halaman dosen. Ini adalah dashboard dari website apabila dosen mengakses website ini. Kita bisa lihat di pengajuan seminar, karena tadi sudah dia mengajukan seminar, maka pada bagian atas itu terdapat daftar pengajuan seminar yang perlu disetujui. Dan ini memerlukan aksi, apakah dia akan disetujui atau tidak. Nah, ini untuk detail dari pengajuan seminar, lalu di bawah itu ada status persetujuan. Terdapat, itu apabila seminar disetujui pada dosen pembimbing. Ini pada bagian dosen pembimbing, dia statusnya sudah disetujui. Kita kembali, kita bakal masuk ke bagian dosen penguji. Nah, tampilannya sama seperti dosen pembimbing tadi. Kita bisa langsung masuk ke lihat pengajuan seminar. Nah, ini juga sama. Ini juga memerlukan aksi yang sama. Nah, apabila di sini ditolak, dosen tuh wajib memasukkan alasan penolakan dari seminar tersebut. Kenapa dosen ini menolak seminar ini? Jadi bisa kita langsung masukkan alasannya. Nah, kita simpan. Nah, maka status persetujuannya dia ditolak. Dengan alasan saya ada rapat pada jam tersebut. Nah, ini untuk detail dari persetujuan dosennya yang ditolak. Mungkin sekian penjelasan dari dosennya. Mungkin kita lihat di mahasiswanya kembali, tadi telah ada approve dan juga reject, yang mana dosen pembimbingnya itu di approve, sedangkan dari dosen pengujinya itu di reject, karena alasannya itu saya ada rapat pada jam tersebut. Jadi kesimpulannya itu, belum berubah. Sini aja lah. Kesimpulannya itu, jadi kalau misalnya dari salah satu dosen itu ada yang mereject, maka hasilnya itu dia tuh nggak bisa ya diubah ya. Terus itu harusnya itu di reject, bukan pending. Oke, karena tadi kita lanjut, status dari pembimbing itu di approve, sedangkan dari dosen pengujinya itu di reject atau ditolak, maka statusnya itu ditolak. Mungkin kita lanjut aja ke admin. Kita login sebagai admin. Nah, ini adalah tampilan dari admin, yang mana admin itu bisa CRUD dari tiga hal ya, atau dosen, peserta, dan juga seminar. Dan mungkin tampilan utamanya itu kita akan menampilkan atau melihat dari jadwal seminar yang sudah terisi, yaitu ada pada tanggal 19 bulan 6 2025 jam 9 sampai dengan jam 10 itu ada peserta yang namanya Meta dengan judul absen beras website dan IoT, itu dengan dosen pembimbing dan penguji Bu Ani dan Bu Osi, itu telah di ACC ya. Sedangkan di bawahnya itu menampilkan jadwal seminar yang belum terisi selama 7 hari ke depan. Nah, ini untuk jadwal yang belum terisi selama 7 hari ke depan. Dan kita klik bagian kalau dosen. Di sini kita akan melihat siapa saja dosen yang sudah terdaftar dari sistem ini dan status dalam role di sistem ini. Contohnya seperti Bu Ani Rosrawati,
emailnya itu ani@unila.com dengan status role-nya itu dosen pembimbing. Di sini kita juga bisa mengedit dari nama atau email ya. Misalnya emailnya kita ubah atau kita ubah emailnya aja jadi Ani Ros. Kita simpan perubahan. Oke, jadi ada perubahan di bagian email sudah berhasil dan bisa kita hapus juga. Misalnya kita akan hapus Pak Tris. Ini kita simpan dulu. Sebagai dosen penguji kita hapus Pak Tris. Oke, Pak Tris sudah terhapus, tapi kita masih bisa tambahkan supaya Pak Tris tetap ada. Oke, dosen penguji. Oke, dosen berhasil ditambahkan. Jadi untuk CROD dosen bisa ditambah, jadi juga dihapus. Selanjutnya kita lihat kolom peserta. Nah, dari kolom peserta ini kita bisa menambah peserta. Misalnya di Yatma NPM 23 komputer dengan email adi.com. Nah, passwordnya itu akan default password 123 sesuai sama codingan dari sistem, bisa disetting passwordnya atau apa. Jadi, email atau NPM sudah terdaftar. Ini NPM sudah terdaftar. Oke. Nah, setelah berhasil ditambahkan, jadi di sini yang baru ditambahkan bisa kita edit juga. Misalnya ini kita mau ganti, misalnya passwordnya mungkin nggak usah, jadi cukup ganti namanya aja. Kita simpan. Oke, untuk namanya sudah berubah dan emailnya, tapi bisa juga kita hapus. Misalnya dia sudah tidak terdaftar atau sudah lulus, jadi kita hapus saja. Jadi data peserta sudah terbaik, sudah dihapus. Selanjutnya dikelola bagian seminar. Ini sebenarnya hanya beberapa CROD yang berfungsi, yaitu hanya hapus karena edit dan juga tambah seminar belum diperbarui. Jadi misalnya di bagian ini itu kan di approve, reject dan approve. Mungkin bagian statusnya pending ini ya, kita hapus saja. Oh, ini nggak pilot, coba yang ini. Oh, masih nggak bisa dihapus ya, berarti belum diperbarui di codingannya. Jadi mungkin button dari tambah seminar dan juga edit ini bakal dihapus karena bagian seminar ini khusus dikelola hanya untuk dihapus, tidak bisa diedit dan juga ditambah. Kita kembali ke halaman dashboard. Mungkin cukup dari admin dan lockout. Di sini sudah selesai dari gladi atau demonstrasi website kami, project dari pemrograman web. Kami semua ucapkan terima kasih. Cukup sekian, kami ucapkan terima kasih. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.